Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Safirul Kamal, merupakan representatif dari Diploma 4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan esai yang telah saya tulis yang berjudul Analisis Peranan dan Pengoptimalan Data IP4T untuk Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mendukung tercapainya desa atau kelurahan lengkap. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021, Proyek Strategis Nasional atau PSN merupakan program dan atau proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pemerataan dan pertumbuhan pembangunan sebagai upaya dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional juga turut andil dalam pelaksanaan dari salah satu PSN melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL yang dilakukan sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah pada seluruh wilayah Republik Indonesia, di mana pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum. Dengan menggunakan strategi mendekat, merapat, dan menyeluruh, diharapkan pada PTSL dapat mewujudkan pendaftaran tanah lengkap dalam lingkup kecil seperti desa atau kelurahan lengkap dan bertahap menjadi kecamatan bahkan kabupaten dan provinsi lengkap yang pada akhirnya mewujudkan seluruh Indonesia yang telah terdaftar lengkap sebagai tujuan akhir. Lantas, apa kaitannya dengan data IP4T? Objek yang menjadi fokus merupakan bidang tanah, di mana bidang tanah tidak akan terlepas dari data baik itu penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah atau P4T. Ketika dapat diketahui data P4T dari bidang-bidang pada suatu lokasi, tentu dapat mendukung perencanaan serta memberikan kemudahan dalam mendukung program lain tak terkecuali PTSL. Adapun data tersebut didapatkan dari kegiatan inventarisasi P4T. Sebelum membahas lebih lanjut, dalam hal ini saya menggunakan metode kualitatif di mana menggunakan studi kepustakaan, sehingga bahan dalam penelitian didapatkan dari studi, hasil penelitian, serta dokumen lain yang dianggap relevan dan sesuai dengan konteks tulisan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Prianta di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, dapat dilihat efektivitas penggunaan data IP4T dalam mendukung kegiatan PTSL dengan memanfaatkan data IP4T pada pembuatan peta kerja. Selain itu, adanya data lain dari hasil IP4T seperti identitas subjek pemilik tanah, nomor identitas atau KTP, nama tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah, serta informasi lainnya juga dapat mempermudah proses identifikasi bidang-bidang tanah. Kemudian dalam hal lain juga dapat diidentifikasi tanah yang bersengketa dan terlantar, serta dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan penetapan lokasi PTSL. Sejalan dengan yang didapatkan oleh Prianta, penelitian yang dilakukan oleh Fauziah di Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 juga didapatkan pemanfaatan data IP4T dalam mendukung kegiatan PTSL, seperti data fisik kegiatan P4T yang didapatkan sebelumnya diikuti dengan pengukuran secara kadastral, sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai data fisik dalam kegiatan PTSL. Dalam tujuannya mencapai kelurahan lengkap di Kelurahan Lembang, dapat dilihat peningkatan bidang tanah yang sudah terdaftar pada kelurahan tersebut secara signifikan dengan adanya pemanfaatan data P4T dalam prosesnya, yaitu sebanyak 3.038 bidang tanah yang sudah terdaftar dengan persentase 86,80% dari keseluruhan. Namun, dalam hal ini terdapat pula kendala seperti yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, di mana terdapat beberapa bidang tanah yang tidak diketahui siapa pemiliknya, bahkan oleh masyarakat setempat. Juga kurang optimalnya kegiatan sosialisasi program IP4T yang dilakukan sebelumnya, sehingga menyebabkan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang program tersebut. Sebagai solusi, dari pelaksanaan tersebut dapat kita kaitkan dengan pelaksanaan IP4T berbasis partisipatif, di mana merupakan pilot project dari Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun yang melibatkan para pihak terkait dalam membantu proses penyelesaiannya, yang dapat meningkatkan sinergitas antar pihak, juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lebih lanjut, dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, yaitu IP4T partisipatif, dapat membantu percepatan pelaksanaan PTSL.
sebagaimana petunjuk teknis pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2022 bahwa penetapan lokasi merupakan tahapan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan PTSL dan berpotensi menjadi kendala keberhasilan program apabila tidak adanya dasar serta pengetahuan minim terkait dengan lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat atau wilayah yang akan ditentukan sebagai lokasi program PTSL. Sehingga peranan data IP4T yang lengkap dan sesuai standar dapat menjadi acuan atau pedoman bagi pejabat berwenang di kantor pertanahan untuk dapat menentukan daerah mana yang sebaiknya dijadikan lokasi PTSL untuk mendukung tercapainya strategi mendekat, merapat, dan menyeluruh dalam rangka mencapai desa atau kelurahan lengkap. Adapun peranan lain yang juga tidak kalah penting seperti dapat dijadikan sebagai peta kerja serta informasi dan data terkait subjek dapat memudahkan dalam identifikasi pemilik bidang tanah dan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene di mana ketika pelaksanaan IP4T dilakukan dengan pengukuran secara kadastral. Maka data atau peta hasil kegiatan IP4T dapat dijadikan sumber data fisik pada kegiatan PTSL yang dapat memangkas tahapan pada pelaksanaan PTSL, yaitu pada tahap pengukuran bidang tanah. Dari peranan tersebut, dapat diketahui bahwa sangat penting manfaat dari data P4T yang dimana dapat mendukung percepatan pelaksanaan PTSL, seperti penentuan lokasi yang didasarkan dari data P4T di mana dapat diketahui potensi sengketa, permasalahan, kepemilikan absente, dan sebagainya. Di mana mempermudah dalam menerapkan strategi mendekat, merapat, dan menyeluruh karena kantor pertanahan dapat memilih prioritas yang menjadi lokasi PTSL agar dapat mewujudkan desa atau kelurahan lengkap dan pada akhirnya dapat mewujudkan kepastian hukum atas tanah. Kemudian, mengapa diperlukan pengoptimalan kegiatan IP4T dalam mendukung PTSL? Hal tersebut dikarenakan peranan data P4T yang sangat membantu dalam percepatan pelaksanaan PTSL. Alasan lainnya adalah sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Priyanta, di mana produk IP4T saat ini berakhir menjadi simpanan pada kantor pertanahan berupa peta dan berkas-berkas yang dijadikan barang milik negara. Sehingga diperlukan upaya untuk pengoptimalan penggunaan produk mengingat kepentingannya. Selain itu, dalam mendukung berbagai program ke depan, tentu pemerintah juga harus berusaha meningkatkan antusias masyarakat agar kegiatan atau program ke depan dapat berjalan secara maksimal. Sehingga, menurut saya sebagai penulis, upaya pengoptimalan dapat dilakukan seperti yang pertama, mengembangkan dari keberhasilan pilot project PTSL partisipatif yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun kepada daerah lain. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan secara partisipatif dapat memudahkan pencapaian data IP4T sesuai standar peraturan perundangan yang berlaku karena keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan serta stakeholders di mana dapat meningkatkan kualitas dari data IP4T. Yang kedua, perlunya dukungan dan perhatian dari pemerintah terkait program IP4T melalui beberapa kebijakan seperti pelaksanaan IP4T yang dilakukan secara menyeluruh, di mana dimulai dari lingkup desa atau kelurahan, serta peningkatan target kegiatan atau IP4T seiring dengan perencanaan dari target PTSL agar data IP4T dapat mendukung percepatan PTSL. Yang ketiga, pemberian dukungan lain untuk dapat mempercepat pelaksanaan IP4T di mana didasarkan dari pelaksanaan program PTSL atau program lain yang sedang berjalan seperti memanfaatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan kegiatan sehingga diperlukan sebuah kebijakan atau regulasi untuk mengatur hal tersebut. Dan yang terakhir, kepentingan untuk meningkatkan kegunaan output dari IP4T agar tidak hanya menjadi simpanan atau arsip di kantor pertanahan semata. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam penulisan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kritik, saran, serta masukan dapat disampaikan melalui email berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.